Ya, kali ini kamu akan Bapak ajarkan bagaimana cara belajar menulis yang benar ya. Ini yang pertama ada penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini yang nomor satu pada awal kalimat. Contohnya, jadwal hari ini adalah mengepel lantai rumah. Nah, kamu bisa lihat huruf J di awalnya huruf kapital, yang lainnya huruf kecil semua. Ya. Kemudian yang kedua, huruf kapitalnya pada penulisan nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan. Nah, contoh, hari ini Danu belajar menulis dengan baik. H pada awal kalimat huruf kapital, terus nama orang D, Danu, D-nya huruf kapital. Nah, yang lainnya hurufnya kecil. Ya. Jadi tidak tidak yang di tengah-tengah tuh nggak ada huruf yang besar. Huruf kapital yang nggak di tengah-tengah. Kemudian yang B, penulisan nama tempat atau daerah. Nah, ini contohnya. Danu bertempat tinggal di Kuamangkuning. Danu di awal kalimat D-nya huruf kapital. Terus daerahnya Kuamangkuning, K-nya kapital. Nah, jadi selain yang itu ya hurufnya huruf kecil bukan huruf kapital. Jadi jangan sampai keliru lagi nulisnya ya, harus belajar. Dan spasinya diatur jaraknya. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Usahakan nulisnya lurus ya, rata hurufnya. Terus contoh yang C lagi. Nah, jadi ini perlu kamu ketahui ya, karena tidak sembarangan menulis. Ada yang menulis huruf kapitalnya di tengah nggak beraturan, huruf A-nya besar semua, nggak ada yang kecil, padahal itu bukan tempatnya. Nah, contoh lain yang nama tempat atau daerah ya. Purwasari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bungo. Nah, ini contoh yang nama tempat tadi ya. Nah, P-nya yang di awal, P-nya huruf kapital. Ya, huruf kapital. Selalu ya, di awal kalimat itu hurufnya kapital. Setiap menulis kalimat, huruf awalnya huruf kapital. Kemudian Bungo. Nah, B-nya huruf kapital karena nama tempat atau nama daerah. Jadi hurufnya harus kapital. Padang misalnya P-nya huruf kapital, Jambi J-nya kapital, Indonesia I-nya huruf kapital. Yang C, penulisan nama hari, bulan. Contoh, ujian kenaikan kelas dimulai pada hari Kamis. Nah, awal kalimatnya ujian, U-nya huruf kapital. Kemudian Kamisnya, K-nya kapital karena nama hari. Nah, ini bisa ditambahkan juga, dilanjutkan ya. Kamis, tanggal 11 Juni 2020. Nah, Juni J-nya huruf kapital karena nama bulan. Jadi harus ingat ya, awal kalimat hurufnya kapital, sisanya hurufnya kecil-kecil. Kecuali nama hari, bulan, nama daerah, nama seseorang. Nah, itu huruf kapital, yang lainnya huruf kecil-kecil. Jangan sampai salah lagi ya cara menulisnya. Harus belajar menulis. Juga harus rapi.
Yang ketiga, setelah tanda titik pada paragraf. Misalnya ada sebuah bacaan ya, ada bacaan agak panjang. Nah, nanti kan ada titiknya tuh pasti. Nah, habis titik nanti hurufnya huruf kapital. Ini contohnya. Pada suatu hari, Angga pergi ke rumah temannya untuk belajar bersama. Nah, titik. Jadi setelah titik hurufnya huruf kapital. Peralatan. Nah, P-nya huruf kapital itu kan. Peralatan untuk belajar. Tak pernah tertinggal satu pun. Titik lagi. Nah, setelah titik lagi, bahkan Angga membawa cadangan alat tulisnya. Nah, ini contoh paragraf ya. Ada 2 kalimat. Pada awal paragrafnya P-nya huruf kapital. Terus ada nama Angga di situ. Berarti nama huruf A-nya kapital. Nama orang ya. Huruf awalnya harus kapital. Terus peralatan. Nah, ini kan awal. Kalimat lagi ya habis titik. Jadi B-nya huruf kapital. Bahkan, nah B-nya huruf kapital lagi. Angga A-nya juga huruf kapital. Nah, jadi harus diingat penggunaan huruf kapitalnya pada awal kalimat, pada awal paragraf, nama orang, nama tempat atau nama daerah, terus nama hari dan bulan.